guys, ketemu lagi sama gue di sini Muhammad Taufik Dimyansyah dari kelas 12 Bisnis Retail 1. Di sini juga gue bakal ngebahas podcast yang lumayan seru dan bermanfaat juga buat kalian yang nonton. Kenalin juga di sini gue sebagai host dan narasumber kita ada dua. Pertama adalah Sandy Prayoga, dan kedua ada Andi. Kita lihat. Hai. Oke guys, kenalin gue Sandy ya. Gue sebagai teman latar. Halo guys, gue Adin. Di sini buat teman Sandy, karena Sandy nggak mau sedih karena ini first dia diundang ke podcast guys. Oke, kalian nih gimana sih rasanya diundang sama podcast yang gue bikin ini? Jujur buat ini kan baru pertama kali ya, gue agak nervous sedikit gitu. Makanya gue orang ini. Din, gimana Din rasanya podcast gue ini? Gue nggak nyangka banget, seneng banget. Kan diundang ke sini pertama kali ya. Jadi kayak oh my god gitu. Dan juga udah lama nih bertemu sama kalian. Kalian juga gimana sih kabarnya? Tahu-tahu lu udah jadi orang sukses, dari sini orang bisnis sebagai podcaster. Bangun channel kecil-kecilan lah. Ya alhamdulillah ya. Gue nggak sia-sia usaha dari kecil. Terus ini gimana kabar lu? Gue juga baru lihat nih. Nah, kalau masih sehat lah, alhamdulillah. Yang lancar ya. Kalian sendiri gimana itu? Wah baik. Ini ngomong-ngomong, lu bikin podcast udah berapa lama? Mungkin sih, mungkin kisaran 9 atau 11 bulan ke sini. Karena gue juga bikin podcast karena di kerjaan gue banyak waktu luang dan gue bakal membantu ini sebagai sampingan gue. Kalau gue bakal membangun relationship yang kuat lah. Intinya kita di sini bakal asal-asalkan dan gue juga di sini sebagai orang yang bermanfaat buat orang lain, pengen buat podcast dan menambah knowledge yang nonton atau orang yang nonton dan stay tune. Di sini kita bakal membahas yaitu hal yang sekiranya mungkin kita kira itu bakal jauh, padahal itu dekat banget dan berpengaruh banget buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu cinta tanah air dan modernisasi andalan beragam. Oke, kita masuk ke segmen 1 yaitu pembahasannya dari pertanyaan gue dulu nih buat kalian berdua. Menurut kalian apa sih cinta tanah air itu? Oke ya, kalau menurut gue itu cinta tanah air itu bukan sekedar kita ikut upacara di hari Senin atau gak cuma ngapalin beberapa poin Pancasila, tapi juga lebih ke sikap kita di sehari-hari ya, seperti taat aturan atau peduli lingkungan sekitar atau gak tidak bikin keributan di kalangan masyarakat ya. Kalau itu sih menurut gue. Kalau menurut gua kan kita ini hidup di Indonesia ya, kan Indonesia itu atas banyak budaya banget. Dengan adanya modernisasi beragama ini ya kita jadi bisa saling menghargai antar budaya, suku, ras, dan cinta tanah air lah intinya. Berarti moderasi cinta tanah air dan moderasi beragama itu bukan cuma simbol ya, tapi perilaku nyata lu di dunia nyata, bagaimana cara lu melakukannya dan cara bagaimana orang-orang lain supaya ke-impact dengan omongan lu menerapkan itu. Tuh, contohnya ya kita membeli produk lokal, gak nyebarin berita hoax, itu sih. Berarti cinta tanah air itu bukan cuma simbol, tapi perilaku lu menerapkannya dan cara menyebarkan impactnya dengan cara lu supaya orang lain juga mengikuti apa yang lu lakuin. Menurut gua ya kita harus menerapkan di kehidupan sehari-hari, nggak cuma modal cinta tanah air doang. Coba kalau nggak cinta tanah air tapi nggak ngelakuin hal-hal yang berguna kayak moderasi beragama itu. Oke, kita masuk segmen 2 ya, ngebahas tentang menurut kalian nih apa sih moderasi beragama itu dari pendapat masing-masing. Kita mulai dari detail. Lu gimana moderasi beragama? Menurut gua tentang moderasi beragama itu kayak ibaratnya jalan tengah ya. Kayak kita kan beragama yakin gitu, tapi nggak terlalu berlebihan dan simple gitu. Kalau menurut saya gimana? Ya ada dua ekstrim ya. Yang pertama ekstrim itu yang terlalu gampang menyalahkan orang lain, dan nomor dua itu ekstrim yang
yang terlalu santai sampai agama itu dianggap nggak penting. Oke, kalau nggak salah, gue pernah baca satu ayat di Al-Quran yang mungkin membahas hal ini deh. Gue entah ya, sekira gue ada, cuman menurut kalian ada nggak sih? Ya betul, ada di Al-Baqarah ayat 143. Umat Islam juga disebut sebagai umatan wasatan. Umatan wasatan kan artinya umat pertengahan bukan? Ya, maksudnya umat yang seimbang, nggak ekstrim ke satu sisi. Lanjut juga nih ke segmen yang ketiga, yaitu cinta tanah air dan moderasi beragama. Tadi kan kita sempat ngebahas nih tentang moderasi pendapat kalian dulu dengan oke, dan kita juga bakal ngebahas tadi kan udah ngebahas juga ya tentang moderasi beragama itu apa. Kalau ini kita bakal ngebahas keduanya yang disatukan. Menurut kalian nih moderasi beragama itu apa sih? Oke, keduanya berhubungan erat ya. Kalau kita mau negara kita damai, pasti kita akan melakukan moderasi beragama. Oh, jadi moderasi beragama ini kayak salah satu cara kita buat berdamai di antara perbedaannya. Nah betul nih, apalagi kan di Indonesia itu banyak banget budaya dan ras suku dan agamanya ya. Nah, benar banget. Kalau nggak ada moderasi dalam beragama dan serta toleransi dalam beragama, pasti gampang banget muncul konflik. Dan beberapa hal kita mungkin udah sempat nemuin ya, beberapa contohnya dan impact itu menurut gue sendiri bakal besar banget. Makanya di Islam sendiri mengajarkan yaitu untuk agamaku, untukmu agamamu. Jadi kita nggak harus mencampur tangankan urusan orang lain dan masuk ke rangkaian terakhir dan juga kita sebagai di sini closing kita. Kesimpulannya menurut kalian dari 3 hal tadi di podcast kali ini tentang apa, dan coba Sam, gue pengen dengar pendapat lu soal ini semua tentang apa. Oke, jadi moderasi beragama itu mengajar kita buat beragama secara seimbang dan sesuai dengan konsep umatan wasatan di Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Betul banget. Jadi kalau hal ini diterapkan di Indonesia ya, ini bakal jadi salah satu cara kita bakal rukun dan damai. Itu juga sih cuma sekian hal yang bisa kita sampaikan kali ini karena waktunya udah mepet banget dan gak banyak lagi. Terima kasih nih buat Sandy nih. Terima kasih buat Sandy. Terima kasih banget ya datang ke podcast gua. Sekian presentasi PAI dari kelompok Kita kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi